Dan langsung saja kita menuju rekan kami, ada Reza Ramadan, produser lapangan CNN Indonesia yang berada di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Selamat sore Reza, saya kembali ke Anda untuk melihat situasi terkini. Ini sudah pukul 15.47, apakah sudah mendarat? Dipastikan penerbangan dari Swiss menuju ke Suta ini, Reza? Ya, Heranov, berdasarkan informasi yang terakhir atau terbaru yang kami dapatkan, memang pesawat yang mengangkut jenazah Eril ini sudah tiba di Bandara Soekarno-Hatta, di mana pesawat Qatar Airways yang membawa jenazah Eril ini berangkat pada pukul 8.27 waktu Swiss dan tiba di Bandara Soekarno-Hatta pada pukul 15.25. Artinya, jam tiba pesawat pembawa jenazah Eril ini lebih cepat dibandingkan estimasi, di mana estimasi sebelumnya adalah pukul 15.45 dan pesawat ternyata ini tiba lebih awal atau 15.25. Dan untuk mobil duka dan juga iring-iringan sendiri ini sejak 30 menit lalu ini sudah menuju ke arah apron timur atau yang berada di belakang saya. Jadi apron timur ini adalah lokasi dekat dari landasan tibanya pesawat, di mana nanti untuk jenazah Eril sendiri ini akan dibawa ke VIP, lalu dibawa ke apron timur dan nantinya akan keluar dari belakang saya di sini dan akan menuju ke arah kanan saya, di mana kanan saya ini adalah wilayah human remains, di mana untuk proses administrasi lebih lanjut ini akan dilakukan. Dalam hal ini adalah terkait dengan prosesi dokumen pembukaan dari Kemenkes, lalu ada karantina, ada kargo, lalu ada custom dan juga imigrasi. Di mana nanti di dalam human remains untuk prosesi ataupun proses administrasinya memakan waktu sekitar 30 hingga 45 menit. Kami juga mendapatkan informasi bahwa sejumlah pejabat setingkat menteri juga turut hadir untuk nanti proses penyerahan jenazah dari pihak Kemenlu menuju ke pihak keluarga. Dalam hal ini ada Mensesnek Praktikno, lalu juga ada Menteri BUMN Erick Thohir. Dan kami juga mendapatkan informasi bahwa untuk yang mendampingi jenazah Eril dari Swiss ini ada Ayahanda Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, lalu juga ada pejabat dari KBRI Swiss yang ikut dalam penerbangan ke Bandara Soekarno-Hatta. Dan hingga saat ini sendiri kami masih menunggu, Heranov, mungkin jika dapat Anda lihat di belakang saya ini adalah pintu dari apron timur, arah apron timur, di mana nanti mobil iring-iringan ini akan datang keluar menuju ke human remains. Dan jika Anda lihat memang saat ini untuk petugas sendiri sudah cukup banyak yang ada di kawasan terminal kargo, dan kami juga menemukan beberapa warga, ternyata ada beberapa warga juga yang datang, Heranov, yang ingin mengetahui ataupun ingin melihat kedatangan dari jenazah Eril. Tadi kami sempat ngobrol dengan salah satu warga, mengatakan ada yang dari Jatiwaringin, dia mengatakan sengaja datang untuk melihat proses kedatangan jenazah Eril karena beliau ingat dengan anaknya yang seumuran dengan Eril. Oleh karena itu ketika melihat beritanya di televisi dia menjadi tersentuh dan sengaja datang ke sini untuk melihat, setidaknya menyaksikan prosesi penyerahan jenazah dari pihak pemerintah ke pihak keluarga. Dan hingga saat ini sendiri kami memang masih menunggu, Heranov, jika dapat dilihat di belakang saya memang penjagaan ini masih cukup ketat, di mana ada 120 personel, di mana 120 personel ini sendiri adalah lintas divisi, baik itu dari TNI, dari Polri, lalu juga dari AFSET. Lalu untuk proses sendiri setelah dari human remains yang tadi saya jelaskan bahwa untuk proses administrasi sekitar 30 hingga 40 menit, nantinya setelah selesai proses administrasi, maka iring-iringan ini akan dikawal dari personel yang lintas koordinasi tersebut ke arah perbatasan Jawa Barat dan juga Jakarta, dan nanti akan dilanjutkan dijemput oleh Ditlantas Polda Jabar. Dan untuk estimasi rute perjalanan sendiri sekitar lebih dari 170 km, Heranov, dari Bandara Soekarno-Hatta menuju ke Gedung Pakuan, tempat kediaman dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, di mana untuk rute sendiri ini akan melewati tol Sudiatmo, lalu tol dalam kota, dilanjutkan lagi ke tol Jakarta Cikampek dan menuju tol Cipularang sebelum masuk ke kota Bandung. Adapun untuk proses koordinasi terkait dengan repatriasi dari jenazah ini dilakukan atau dikoordinasikan
oleh pihak Kemenlu. Dalam hal ini adalah terkait dengan penyerahan jenazah, lalu surat sertifikat kematian di RS, lalu juga penerbitan surat kematian dari KBRI dan juga pemulasaran jenazah. Heranov. Saya paham.